Ya gimana Iran gak sukses? Ulamanya sebagai pemimpin spiritual, pemimpin tertinggi, rumah aja gak punya, tidak ngurusin hibah dan bansos. Dia memilih yang pertama meninggal dalam sebuah upaya mempertahankan kedaulatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pidato Kang Deddy Mulyadi ngaji. Mungkin pidato ini sedikit mengejutkan ya para ustadz, para menteri khususnya teman-teman, yang mana sering bersumpah atas nama Tuhan, ya atas nama agama, tetapi melanggar. Bukan cuma itu aja, Kang Deddy sampaikan kenapa Iran negaranya bisa sampai tegak, sedangkan dibombardir, sedangkan banyak sekali ya musuh Iran ini. Kenapa? Nanti Kang Deddy bahas ya, mohon ditonton sampai akhir. Dan satu ruangan teman-teman tersenyum ya mendengarkan pidato Kang Deddy Mulyadi ini. Coba ya kita simak dulu ya pidatonya. Ketika kerajaan sudah hilang, tidak ada bekas, yang ada tinggal tulisan di batu. Kenapa? Karena dibakar. Kenapa dibakar? Karena harus dihilangkan. Ya, kenapa nilai ajaran yang ini dihilangkan? Karena nilai ajaran tinggi dan tertinggi. Kehancuran peradaban, karena peradaban kita hari ini adalah peradaban terendah. Hari ini doktrin kita setiap hari, setiap orang mengaku mewakili Tuhan, diucapkan demi Allah, melanggar semuanya. Tapi Cina Pak tidak akan ada seperti sekarang kalau tidak punya perilaku yang hebat seperti kebudayaan mereka. Kita ini seringkali dihadapkan pada dua hal. Satu, arus keterbukaan dan pemahaman material tentang pendidikan ala barat, tetapi kita punya kekuatan spiritual ala timur. Dan hari ini saya membuktikan dengan makin kokohnya Cina, makin tegaknya Iran, sebenarnya kita harus mulai merubah diri. Jangan selalu berpikir bahwa ala barat itu adalah segalanya, dan harus punya keyakinan justru ala timur lah yang sampai pada puncak peradaban. Kita dijejelin. Untuk apa kita dijejelin? Agar kita menjadi konsumen. Padahal kita punya kekayaan yang besar. Nutrisi adalah nilai-nilai spiritual. Kita lupa nutrisi yang sebenar. Allahu Akbar, jalan. Kalau ini sudah nggak ada, mohon maaf, pertahanan kita lemah. Kalau ada agresi bangsa lain ke sini, mereka bagiin duit. Venezuela itu membuktikan diri. Kekuatan material, uang berbasis energi tidak bisa melahirkan heroisme bangsa. Presidennya diambil, dicokot, jempling, we rakyatna atoh, pengawalna cicing. Kenapa ini saya omongin? Ini harus dibangun. Kenapa? Saya khawatir suatu saat negara dalam ancaman, ada agresi, budak kawena teh keprok. Bisa nggak partai politik suruh ngumpulin para pengikutnya yang jutaan itu tanpa diongkosin? Saya keluar rumah itu jam 5, itu kebiasaan saya jadi gubernur. Kenapa? Di sepanjang jalan itu saya mencoba untuk merubah cara berpikir orang. Saya jarang pakai pengawal, paling hanya motor dampingin saya. Itu pun saya pakai karena kasihan. Kasihannya apa? Sudah ditugasin oleh pimpinannya di tempat saya. Kalau saya tidak pakai kan ditarik lagi. Kasihan, kehilangan honor tambahan dari gubernur itu nanti. Maka saya selalu kalau lihat ada sampah menumpuk, saya turun. Saya videokan dan saya ambil. Untuk apa? Memberikan pelajaran. Kenapa? Peradaban besar itu lahir dari hal-hal kecil. Singapura itu berperadaban menjadi daerah yang sangat bersih. Itu dimulai dari revolusi toilet tahun 70-an. Di mana Perdana Menterinya dengan tangan besi merubah masyarakatnya, bagaimana toilet bersih, bagaimana kamar mandi bersih, bagaimana halaman bersih, bagaimana pohon dijaga, bagaimana pemerintahan bersih, bagaimana anggaran bersih. Nah,
Kenapa itu dilakukan? Karena wacana itu hanya akan berakhir di pembagian snack dan makan siang. Tapi tindakan itu akan menjadi tauladan. Karena tindakan menjadi tauladan, saya orang yang begitu sangat berguru pada karuhunnya orang Sunda. Saya jujur aja sangat berguru pada karuhun. Dan karuhun pertama yang saya gurui adalah ibu saya. Itu karuhun pertama. Tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Kalimat hidupnya sederhana. Saeutik mahi loba nyesa. Karena saeutik mahi loba nyesa, manajemennya tidak di seminar, manajemennya tidak disimposiumkan, manajemennya tidak dalam kajian akademis yang terlalu panjang. Tapi manajemennya, saya katakan, yang paling utama manajemen dalam hidup itu adalah rasa. Maka rasanya digunakan. Karena rasanya digunakan, maka dia tahu anaknya yang ke-9 ini kalau makan, bagaimana dipastikan anak-anaknya cukup makan. Maka pilihan ibu saya almarhum adalah memilih tidak makan. Karena dia tahu kalau dia lebih dulu makan, maka bisa jadi ada anak-anaknya nanti kurang makan. Maka ketika saya tanya, saya selalu nanya, mitos mam teu acan. Ibu saya selalu menjawab, geus empek dalahar sing seubeuh. Pan mi manu nyangu, nah isuk ge bari nyangu, bari ngepeul-ngepeul ngahuap seubeuh bae mah sederhana. Maka dia menggunakan rasa. Karena bukan rasa, sudah hidup beratur dan teratur dalam keteraturan. Siapa yang mengatur tata nilai keteraturan itu? Apakah orang Sunda langsung menyebut Allah? Tidak. Kenapa? Kata dia pahing, gak boleh disebut. Kenapa? Itu nu maha mulia, nu maha agung, nu maha sagalana. Temenang di elol kenyom, temenang disebut-sebut, temenang di aku-aku. Hari ini doktrin kita setiap hari, setiap orang mengaku mewakili Tuhan. Dauhan Allah, dauhan Kanjeng Rasul. Bener ayat nu diucapkeun nama, tapi tujuanana cantang tu eta. Nah, ini kan berat, Pak. Apa dampak dari itu? Dampak dari itu adalah ketika nama-nama itu menjadi sumpah. Ketika nama-nama itu menjadi sumpah jabatan, sumpah kesetiaan, diucapkan demi Allah, melanggar semuanya. Tapi yang melanggar tuh karirnya makin agus, naik jabatan, sehingga orang teu naon ngalanggar sumpah Allah teh geuningan. Itu ge jadi rektor, jadi menteri, jadi anggota DPR, jadi gubernur, pasti masa. Jadi hal yang biasa. Bayangin loh Pak, tahun 70-an saya waktu SD, tahun 76, nggak berani bilang demi Allah, sumpahnya cuma daek medu Pak, itu pun sudah nggak mau melanggar. Ini kan problem Pak. Apa itu tadi bahasa? Roh spiritualitas tentang nilai-nilai rububiyah tidak menjadi nilai insaniah. Aduh gaya aing ngomongnya. Aemi panurang itu rek itu guru. Jadi kenapa kalimat sakralnya tidak ada? Hilang. Apa kata orang Sunda? Kawung mabur carulukna sama lengiteun pandana, Ciamis tinggal pahitna, Ciherang tinggal kiruhna, resi lengiteun ajina, pandita ilang komara kaduru ku hawa nafsu. Apakah ini hanya pada kaum agamawan? Tidak. Ini berlaku juga bagi kaum akademis. Seluruh kerusakan yang terjadi di Jawa Barat itu karya kaum akademis. Seluruh kebijakan pemerintah provinsi yang banyak salah itu semuanya kajian kok, ada konsultannya. Itu kan akademis. Jalan yang longsor itu hasil akademis. Perumahan-perumahan yang di mana-mana dibikin bukit-bukit itu hasil kajian akademis. Banjir itu hasil kajian akademis semua. Kenapa akademisnya salah? Karena akademis berdasar bukan bekerja pada nilai, tapi bekerja pada proyek. Nu lempeng di bengkok, bengkok di lempeng, dikasih landasan akademis. Kan problem. Sehingga kata orang Sunda,
derajat yang tertinggi bukan di pikiran, ujang di hati. Makan derajat tertinggi bisa di pikiran, di hati, karena orang yang pakai rasa melahirkan cinta. Anak 9 bisa sekolah, ada yang jadi sarjana, yang paling bungsu jadi gubernur. Satu petak sawah tidak terjual, padahal bapak saya pensiunan prajurit kepala. Kenapa? Pakai hati. Kenapa anggaran yang beribu-ribu triliun dalam setiap tahun dipimpin oleh orang-orang profesor, dokter, orang-orang ahli, bansos salah sasaran? Kenapa? Karena semuanya tidak menggunakan rasa sebagai sendi nilai. Itu problem kita, Pak. Saya waktu nikah dengan almarhum istri saya, karena istri saya yang pertama meninggal, yang kedua pergi, Pak. Saling pergilah. Enggak. Kenapa dia pergi? Karena dia ada pilihan yang jauh lebih baik dibanding saya. Sederhana. Kan nggak ada masalah. Tapi curhat-curhat. Nggak ada masalah kan. Nggak ada masalah kan. Manusia itu harus mencari yang lebih baik. Kalau saya dianggap tidak lebih baik, ya silahkan pilih yang lain yang lebih baik. Kan nggak ada masalah. Ikhlas. Ikhlas kapaksa. Nggak terpaksa, Pak. Keikhlasan saya ini berhikmah saya jadi gubernur. Nah, Enggak. Dan kemudian ketika jadi gubernur, pilihan Kang Deddy apa? Insya Allah saya menduda selama 5 tahun ke depan. Kenapa harus menduda? Karena menurut saya ini jauh lebih baik dibanding saya salah pilih lagi nanti istri. Ya bukan, paling utama belum dapat izin dari anak saya yang paling kecil. Padahal yang mendekati anak saya udah banyak saya lihat. Anak saya tiap hari itu panen kado aja saya lihat. Ini dari siapa? Nek, yang dari ini, teteh ini dari siapa? Hebat. Udah gini aja selama 5 tahun yang lumayan, kamu nggak usah beli mainan. Enaknya jadi gubernur duda itu boleh memandang lebih dari 1 jam. Kalau Kang Maman itu tidak bisa. Walaupun kiai tapi belum bisa tidak punya ayat yang bisa menaklukkan istrinya. Nah, apa makanan? Saya dulu, karena saya dulu aktivis ya. Saya itu dulu bikin nikah yang ditertawakan oleh teman-teman saya. Saya katakan gini, 1, kawin saya harus punya rumah kontrakan. Yang kedua, saya harus punya kursi. Yang ketiga, saya harus punya tempat tidur sendiri, walaupun itu belinya bekas di Pak Gade. Itu saya, Pak. Kemudian saya ngomong pada calon mertua waktu itu, Pak, saya tidak akan nginep di rumah Bapak. Kenapa? Bagi saya adalah kehormatan. Ketika saya sudah akad dengan anak Bapak, saya bertanggung jawab terhadap kehidupan anak Bapak, dan saya tidak boleh numpang di rumah Bapak. Setelah itu apa lagi? Setelah itu teman-teman saya yang kira-kira punya duit saya kasih tahu. Yang kira-kira nggak punya duit nggak saya kasih tahu. Itu kan strategi, Pak. Ya, yang HMI yang senior waktu itu, yang anggota DPR, yang jadi pejabat kepala Kementerian Agama, pokoknya yang kira-kira datang itu ngamplopnya cukup. Nah, saya undang teman-teman saya yang seangkatan, nggak saya kasih tahu. Ngadonnya tuh hungkul saya diaing. Ini kan strategi. Kemudian saya ngomong sama mertua, Pak, Bapak nggak usah ngeluarin modal apa-apa. Bapak duduk aja, saya bilang. Di mana? Kumah kawin? Begini, saya bilang kan. Saya ngatur semuanya tuh. Pagi-pagi nanti kita langsung akad di Masjid Agung Karawang. Oke, jam seberapa? Jam 8. Setelah itu jam 10 kita langsung ke rumah Bapak. Saya bertemu teman-teman. Terus jam 1 duhur sudah selesai, Pak. Terus habis itu istri saya akan saya bawa ke rumah kontrakan saya di Purwakarta. Bapak nggak usah nyiapin apa, biar saya siapin. Ya, saya nyiapin itu. Saya siapin sayur asem, kejo kudu diakel, sate marangi teman saya. Kamu sate daging nanti saya. Mana nu ngabumbuan, jeung ngabeulem, bere kurang honor. Saya kan HMI kan pinter bikin perencanaan gitu. Nah kemudian setelah itu pedah, setelah itu apalagi sambal, setelah itu petei.
Teman-teman saya yang dari Jakarta mana pada datang, makannya semuanya enak. Siapa goblok cenah hajat teh. Naon gitu, seetik modalna tapi ngeunah daharna. Saya ngomong gini, awas dahar ngeunah ya, amplop kudu bener ceng teh ya. Ya lumayan tuh, modal sedikit hasilnya banyak. Awas nih, mertua nggak boleh ngambil nih amplop nih. Saya bilang saya punya modal. Batu pas saya sok lempek lah, jangan itu saya beres dari situ. Alhamdulillah besoknya saya beli motor untuk modal dagang beras. Itu Pak. Jadi yang ini aja harus dirubah. Saya mau bikin surat edaran, pasti diprotes. Sudahlah, anak-anak Gen Z ini yang sekarang mau nikah ini, sudahlah, kalau orang tuanya nggak mampu, nggak usah maksain diri hajatan segala macam, nggak usah. Pagi-pagi datang ke KUA, akad, sore sudah pulang, besoknya sudah dagang lagi. Itu cara.